يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العميم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-mayamin wa man tabi'ahum wahtada bihadihim min yaumina hada ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurlah kita haturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tak lupa kita aturkan pula keharibaan junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut tabi'in. Teriring mudah-mudahan doa serta salam selalu tertulah bagi kita segenap umatnya, dan insyaallah mengalir sampai pada sanak pemilik kita, karib kerabat, anak-anak turun kita ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukurlah sebagaimana biasa setiap Lailatul Rubu' ba'da sholatul Isya jamaatan kita melaksanakan zikir, wirid, tasbih, tahmid sekaligus mengaji melalui kitab Muqaddimatul Hadramiyah, kitab fikih kalangan Al-Imam Al-Allamah Bahrul Fahamah Al-Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Bakar bin Muhammad Al-Qahtani As-Sa'di Al-Mujhidi Al-Hadrami At-Tarimi, yang juga disyarahkan oleh Al-Imam Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaqqiq Sa'id bin Muhammad Ba'ali Ba'shin Al-Daw'ani Al-Hadrami Al-Syafi'i dalam kitabnya Bushral Karim bi Syarhi Masail Ta'lim.
Nafa'ana Allah bihima wa bi ulumihima wa bikum fid dharain amin. Hadirin, marilah untuk mempersingkat waktu kita lanjutkan taklim kita. Masih di dalam faslun fi nawaqidil wudu. Pasal yang menerangkan tentang hal-hal yang membatalkan wudu. Kalau kemarin sudah diterangkan hal-hal yang membatalkan wudu arba'atun, ada 4. Pertama, al-khariju min ahadis sabilain, sesuatu yang keluar dari dua jalan kehormatan, baik kubul ataupun dubur. Yang kedua, zawalul akli bijununin au igma'in au naumin, hilangnya akal dikarenakan sebab gila ataupun pingsan atau ketiduran. Illa nauma qa'idan mumakkinan maq'adahu, kecuali tidur yang sambil duduk yang kuat menempel pada tempat duduknya sampai bangun, maka enggak membatalkan wudunya. Yang ketiga, iltiqa'u basyaratir rajuli wal mar'ah. Nah, ini yang sampai saat ini kita masuk pada pembahasan ini. Persentuhan dua kulit, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, di mana dia bukan satu mahram. Nah, ini dikatakan di sini wa yantaqidul lamis wal malmus, baik yang menyentuh ataupun yang disentuh batal. Wala yanqudu shaghirun aw shaghirah, tapi enggak batal kalau menyentuh anak kecil laki-laki ataupun perempuan menyentuh anak kecil, anak laki-laki menyentuh anak kecil perempuan. Ini tidak membatalkan apabila anak tadi itu la yushtahad, yang masih belum menimbulkan syahwat. Wala yanqudu sya'arun wa sinnun wa dhufrun wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharah. Tapi enggak menjadi batal kalau bersentuhan rambutnya, giginya, kukunya, atau orang yang masih ada hubungan mahram dengannya dengan sabab dari nasab, ya, masih ada hubungan nasab atau keturunan, itu rodok susuan, ya, dari saudara sesusuan, atau musaharah, atau dikarenakan hubungan perkawinan. Nah, sampai dalam pembahasan yang ketiga, dan nanti yang keempat ada massu qubulil adami au halaqati duburihi bi batinil kaffi, menyentuh kemaluan, ya, anak Bani Adam atau lingkaran duburnya dengan bagian bawah telapak tangannya tanpa ada tedengan atau aling-aling yang menghalangi antara tangan dengan kulit. Nah, sampai yang ketiga kemarin iltiqa'u basyaratir rajuli, ya. Ini yang batal yang ketiga, iltiqa'. Apa itu iltiqa'? Iltiqa' itu bertemunya, ya, persentuhannya, basyaratai, dua kulit, ar-rajuli wal mar'ah, laki-laki dan perempuan. Nah, ini yang ketiga, ya, dari hal yang membatalkan wudu. Nah, persentuhannya itu harus tayakunun. Apa itu? Yakin, ya, betul-betul jelas kesentuh. Tapi kalau masih nggak yakin, kayaknya nggak kena tuh, nggak jelas, nggak batal. Ya, kalau yakin benar-benar kena, maka batal. Ad-dzakar wal unsa, yang dimaksud ar-rajul wal mar'ah, laki-laki dan perempuan di sini. Al-wadih, benar-benar jelas, ya, jelas. Wadih itu benar-benar enggak disangkakan lagi, kesentuhannya itu betul-betul tersentuh. Kullun minhuma, dua-duanya tadi baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah mustaha. Mustaha itu menimbulkan syahwat. Ya, udah apa orang bilang itu, ya, kalau kita kesentuh dia itu udah syahwat. Anak ini juga udah syahwat, ngerti syahwat, ya kan? Lidawit tiba'is salimah. Ya, ini syahwat bagi orang-orang yang sudah memiliki apa hadirin, karakter manusia normal, ya. Normal kan kayak orang normal udah syahwat, ya enggak syahwat, ya enggak normal ini manusia, masih anak-anak sebelum ini belum syahwat. Kalau sudah syahwat udah batal. Walau sobian, tapi kalau anak kecil timbul syahwat ya udah batal, walaupun kecil. Jadi enggak dilihat dari umurnya, ya, bukan diukur umurnya 7 tahun. Tapi kalau 7 tahun genit ya batal, ada kena ini. Wa mamsuhan, ya, walaupun ini katanya ulama yang disentuh juga batal, yang nyentuh ya batal. Kalau dua-duanya tadi itu sudah syahwat, ya kan? Au inninan, atau orang itu walaupun mohon maaf dia ini sudah dewasa, sudah bisa syahwat menurut akal manusia yang sempurna, dinilai orang ini bisa syahwat walaupun dia innin itu kalau orang laki-laki impoten, ya kan? Walaupun dia impoten, nggak bisa ini, tetap batal, ya kan? Cuman dia udah ini udah nggak berfungsi, mama ininya,
tetap batal. Au sobiyatan atau perempuan anak kecil yang masih kecil tapi dia udah syahwat, maka batal. Au mukrohan atau orang dipaksa. Kita nggak mau nyentuh dipaksa, sampai kena tak batal, dipaksa, ya kan? Au mayitan atau menyentuh mayit. Kitanya nih yang nyentuh mayit batal, mayitnya sih ya udah selesai hukumnya. Buat mayit itu sholat aja nggak apa-apa, kagak sholat udah mati ya, udah meninggal. Apalagi batal wudu udah nggak ada urusan deh, ya kan? Nggak ada udah. Mayit udah dimandiin, udah diwuduin, mau dibawa disentuh perempuan yang bukan mahramnya, wah batal. Bukan mayit yang batal, yang nyentuh yang batal, ya kan? Nah ini, au mayitan la yantaqidul mayyit. Nah ini kalau mayit nggak batal, la yantaqidul mayyitu. Au bi udwin asal atau menyentuhnya itu dengan anggota tubuh yang lumpuh. Lumpuh kayak tadi kemarin tuh. Dia nggak bisa tangannya udah nggak berfungsi, nggak bisa bergerak. Tapi disentuh, batal. Ya kan? Au asyallin katanya ulama. Au zaidin ada tumbuh daging lebih di tangannya, di sini ada daging, dipegang dagingnya itu batal. Karena nyambung kepada apa tuh? Sananil asli, anggota tubuh yang aslinya, ya. Tapi kalau palsu, bikin tangan-tanganan kan ada tangan palsu itu, tangan-tanganan yang palsu, kesentuh itunya nggak batal, paham ya? Artinya bukan asli kan, itu palsu kan? Ya kayak inti tedengan itu kan nutupin ini kulit, jadi nggak apa-apa kesentuh itunya. Kalau yang asli, walaupun itu bukan jari, tapi numbuh di jari sini ada tangan ada daging lebih, nyambung ke situ, kena batal. Nah ini. Walau jinnian, masya Allah, jin sekalipun. Ini ente nggak ada hubungan sama jin, nggak ada kekeluargaan sama jin, ya, nggak ada kawin sama jin, ya kan? Karena ada orang ada kawin sama jin, ada. Kesentuh ente merasa kesentuh jin, ente merasa jinnya nggak pakai ini lagi, nggak pakai sapu tangan. Itu kan nggak ngerti, kena batal. Ini hukum ya. Hukum itu sampai ke situ karena jin itu ada hukum, sholat, puasa, kayak kita gini, jin. Tapi malaikat enggak wajib. Kalau jin, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jadi kami enggak ciptakan jin sama manusia kecuali buat ibadat, mengabdi. Jadi jin itu sholat. Jin kalau enggak sholat disiksa sama Allah, diadab, di neraka juga masuk, ya kan? Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi neraka itu dipenuhi sama Allah dengan golongan manusia sama jin yang durhaka ini. Jadi masuk neraka juga jin. Jin sholat, jin muslim, masya Allah, alim. Jin muslim, ya kan? Masya Allah. Ada yang keramat juga jinnya kan. Subhanallah, kalau yang tingkatannya alimnya benar bisa. Nah, ini juga masuk membatalkan. Indah Imam Muhammad Ramli, kalau menurut Imam Muhammad Ramli masih batal juga kena jin. Au kana dzalika talaqi, kalau memang betul-betul demikian itu ada yang namanya iltiqa, persentuhan, ya. At-talaqi, laki sama perempuan. Tapi kalau jin laki sama laki, ente laki ketemu jin laki, boleh enggak? Gimana? Batal enggak? Ya enggak lah, mau jin laki ya kan. Nah, kalau jin banci gimana? Ada enggak yang banci jin? Wallahu a'lam ya. Belum ketemu jin model begini gitu. Ya kan? Tapi laki-laki ketemu banci batal. Nanti kesentuh banci batal. Tapi kalau perempuan enggak. Perempuan ketemu banci yang normal ya, bukan banci-bancian ya. Banci yang normal asli, kan ada banci asli itu ada khunsa, kalau dalam bahasa Arab itu khunsa. Itu ada hukumnya. Dia dihukumi jatuh ke perempuan. Sholatnya enggak boleh berjamaah sama dia enggak boleh jadi imam. Waria ini nggak boleh jadi imam laki-laki, nggak boleh karena dia perempuan, dihukum dia harus pakai kerudung kayak gitu, udah kayak perempuan, udah auratnya aurat perempuan, walaupun banci, tangannya iya tangannya teker, ya kan, perempuan tapi tangannya berotot lagi mama, ya kan, iya tetap karena perempuan walaupun dia khunsa, memiliki dua kehormatan, tapi dia ininya head gitu. Dia head, tapi punya dua kehormatan. Itu namanya asli.
Tapi yang dilaknat sama Allah laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu haram. Tetap hukumnya hukum laki-laki. Kalau dia perempuan nih, kalau dia laki-laki menyerupai perempuan, tetap hukumnya laki-laki. Paham ya? Tetap hukumnya laki-laki. Kalau ada laki-laki nih, padahal ini perempuan, ya apa perempuan? Ya, atau dia laki-laki menyerupai perempuan, kita kena dia nggak batal. Cuman dia haram menyerupai perempuan, dosa nggak boleh. Ya kan? Karena ada apa? Laki-laki kayak orang perempuan ada kan? Jalannya, ngobrolnya, tingkah lakunya, dikit-dikit begini. Ya kan? Ngapain gini-gini? Ya kayak perempuan kan, perempuan suka gini-gini terus. Ya Allah, ini laki apa perempuan? Ya, ini kayak gini, ini jin apa namanya? Nah kita kalau nggak tahu begitu, ente harus tanya sama dia, kamu laki perempuan? Terang. Kalau dia bilang saya khunsa atau apa waria, wah asli apa bukan nih? Ya kan kalau asli batal kita, ya kan? Ini laki udah batal. Tapi kalau saya laki, waduh kok kamu kayak orang perempuan? Enggak, saya demen sama, oh nggak boleh dah. Ya kan? Nah ini hukum. Au kana dzalika talaqi bi ikhbari adlin, yang mana kalau memang benar-benar kesentuh jin tadi itu dengan berita atau pemberitahuan dari seorang yang dapat dipercaya seperti wali. Wali nggak mungkin bohong ya kan? Aulia itu ngelihat jin. Ya, jin itu berguru sama dia, ada. Seperti Nabi Sulaiman, itu jin diperintahin. Jin, ayo Ifrit, lu datangin itu tahtanya Balqis ke sini. Siap Nabi Sulaiman, tapi sampai Nabi Sulaiman berdiri nih, kelamaan nungguin saya berdiri lagi, ya kan? Siapa yang lebih cepat? Enggak tahu muridnya dia sendiri baca kitab, saya bisa Nabi Sulaiman menghadirkan tuh tahtanya Raja Balqis sebelum mata Anda berkedip. Oh gitu, coba langsung di situ, subhanallah. Nah, itu wah, dahsyat itu ilmunya. Jadi manusia ini kalau lebih mendalami ilmu kalah jin ya. Jin kalah cepat ilmunya sama manusia. Manusia bisa. Ini salah satunya jin. Tapi itu harus dengan berita yang dapat dipercaya. Siapa itu? Inda Imam Hajar ya, Ibn Hajar Asqalani. Wadzalika ayatin, ada salah satu ayat. Wadzalikal ayat aula mastumun nisa, atau kalau kamu menyentuh perempuan, maka menyentuh perempuan ini betul-betul yakin, jelas dan kesentuh tanpa ada tedeng atau aling-aling, maka jadi batal. Lamastumun nisa, atau boleh dibaca lamastum, ya, kamu menyentuh. Kama fi qiraatin. Wal basyarah, jadi kesentuhan laki-laki dan perempuan. Al basyarah itu zahirul jildi. Kulit yang bagian atas ini zahirah. Itu basyarah, kulit atas yang jelas, yang kelihatan. Ya. Zahirul jildi. Wa ulhiqa biha, dan juga diikut sertakan pula dalam kata-kata al-basyarah, kulit itu termasuk lahmul asnan, gusi. Gusi. Gusi itu apa? Ya gusi lah, ya kan? Dagingnya, orang bilang daging yang nempel gigi di situ. Itu namanya gusi. Kalau kesentuh kena gusinya batal. Walaupun bukan kulit kan dia kan, tapi dikategorikan dia masuk kategori al-basyarah, dia bagian zahir yang kelihatan, itu kesentuh batal. Wal lisani, ini juga batal. Apa lidah? Kena lidahnya. Kalau kesentuh pulang aja kena, ngata-ngatain orang kan ada yang begitu. Kesentuh ya kena gini batal. Ya kan, walaupun bukan kulit, lisan itu ya sama, masuk kategori ke kulit, nempel. Wa kada batinu ainin, ini matanya. Apa namanya? Iya, bagian matanya. Tak kena mata. Kena mata. Bagian luar mata. Keculek, matanya kena. Bukan kelopaknya. Kelopak kan kulit udah. Matanya. Batal juga, batal. Kena matanya. Nah, ini batinu ain. Itu bagian mata dalam sini. Kalau luarnya ini kan, ini luar, ini dalamnya kena tek. Bola mata. Nah, bola mata batal. Wa kullu azmin dhahirin. Apa itu? Tulang yang ini seandainya dia ini ada tulangnya keluar. Kena tulangnya yang keluar, yang dhahir, kena batal. Kena tulang bagian dhahirnya batal. Subhanallah. Azmu dhahrin. Inda Muhammad Ramli, Imam Muhammad Ramli mengatakan batal.
Wa qala Syarqawi, Imam Syarqawi berkata wa qada batinu anfin. Hidung bagian dalam sini, hidung dalam sini batal juga. Wa kharaja bima dzukira, dan selain daripada yang disebut tadi di atas, iltiqa'u basyarate dzakarain, kecuali kalau kesentuh laki sama laki, dua laki-laki ya, laki sama laki enggak batal. Perempuan sama perempuan enggak batal, ya kan? Wa in kana ahaduhuma amrada hasan. Sekalipun laki ini yang satu amrad hasan. Amrad hasan itu laki mukanya kayak apa? Cakep kayak perempuan. Apa namanya? Orang bilang di sini kayak banci tapi bukan banci, laki. Tapi kayak perempuan gitu. Cantik apa ya, laki-laki cantik gimana? Ada kan? Kayak artis-artis itu kan? Ya kan, artis-artis laki tapi kayak perempuan. Padahal laki itu namanya amrad hasan. Amrad laki-laki mempunyai wajah yang tampan kayak ya itu kesentuh laki-laki sama laki nggak apa-apa. Bukan banci ya. Apa namanya itu orang bilang tuh Olga itu siapa yang kayak Olga tuh? Olga itu kan kayak model begitu laki-laki ya kan. Tapi ya kayaknya cakep juga dia, tapi ya tingkah lakunya kayak perempuan. Tapi masya Allah, nah itu nggak batal. Au khunsayain itu perempuan sama perempuan. Au khunsa wa ghairuhu, atau perempuan kena banci, ya nggak batal. Wa ghairuhu dan lain sebagainya. Kalau laki sama laki banci laki. Au dzakarun wa unsa, atau laki-laki dengan perempuan bihailin, dengan kaos tangan kena gini. Itu salaman begini. Dulu guru kita kalau salaman yang bukan mahramnya begini, dia kepingin bunyiin tangannya begini doang aja. Begini doang udah nggak apa-apa udah. Artinya kan nggak kena kulitnya. Cuman mengambil berkahnya aja. Kadang-kadang kan perempuan genit juga, dia bilang kagak boleh, tetap aja. Udah gini-gini aja lah, udah. Ya kan dikasih begini. Tapi ada juga langsung wah ini ribet yang gini. Ya kan? Nah, udah itu. Nah ini kalau kena hail nggak batal. Sekalipun syahwat. Ya kan? Ini yang perempuannya syahwat, ingin megang laki-laki, atau laki-lakinya syahwat bikin perempuan gini, megang gini. Tapi kena ininya nggak batal. Ya kan? Cuma syahwatnya doang dosa. Ngapain lagi syahwat-syahwatan lagi? Ya mentang-mentang nggak batal. Oh iya, gimana kamu kabarnya? Kalau pegangan gini. Ya kan? Nah, dosa. Syahwatnya itu yang dosa. Kalau nyentuhnya sih nggak batal. Hukum kan ada ininya, hukumnya kan. Jadi di sini dikatakan au amrat hasan. Wa in raqqa, sekalipun tipis. Kain ini tipis, kayak kain apa tuh? Nah nih, tisu nih. Tipis kan? Sentuhnya dingin kan nggak kena nih, ya kan? Tipis, kain kapas yang kayak model gitu. Tapi jangan bolong-bolong kena dalamnya kena ya, Pak. Maksudnya ketutup gitu, tipis. Kain apa yang tipis ya? Kain kasa itu. Pokoknya yang tipis sekaligus ya itu masih nggak batal, asal masih ketutup. Wa in raqqa walau bi syahwatin tuh. Walaupun syahwat, nyentuhnya pakai syahwat nggak batal. Wa yantaqidu wudu' lamis wal malmus, dan batal wudunya orang yang menyentuh dan yang disentuh. Ya, walaupun dia diem atau disentuh. Itu ngapain megang anak? Batal sama istri Bapak. Ya kan? Karena ada istri kalau lagi kesel kita punya dipegang. Lu kurang aja baru. Jadi mau berantem ya, udah wudu disentuh lagi. Ya kan? Batal. Kita nggak kepingin nyentuh, dia nyentuh kita batal. Nah, kan? Sengaja nggak sengaja batal nih. Listirakihima fi madinnatil lahwah. Kenapa kok jadi batal yang disentuh ataupun yang menyentuh? Karena dua-duanya itu ada istirak. Istirak itu ada katanya ulama unasalihun, saling dua-duanya itu ada syahwatnya. Laki-laki ada syahwat, perempuan ada syahwat dua-duanya. Maka mau kesentuh dia syahwat nggak syahwat batal. Karena dua-duanya itu sudah madinatul syahwah, madinatul laddah. Karena ada apa? Tempat timbulnya kelezatan. Ya, kalau disentuh laki, disentuh perempuan ada kelezatan syahwatnya di situ. Madinatul syahwah. Kastiratihima fi laddatil jima', sebagaimana mereka dua-duanya laki-laki kalau lagi jima' sama perempuan, perempuan merasakan lezat, laki-laki merasakan lezat dari lezatnya jima', ya kan? Jadi batal juga gara-gara itu. Wala yang kudu soghirun au soghiratun. Tapi kalau kesentuh anak kecil laki-laki atau anak kecil perempuan yang syaratnya la yustaha, tidak menimbulkan syahwat. Anak kecil masih belum nimbul syahwat. Kita kesentuh dia, wah ini kecil ya. Salaman, anak kecil kan sering salaman tuh. Kita juga nggak syahwat, dia nggak syahwat, nggak apa-apa.
nggak dilihat umurnya ya. Yang dilihat ini yustaha. Yustaha itu menimbulkan syahwat. Ghaliban. Nah, syahwatnya itu yang menurut kebagian orang besar umur segini ini udah syahwat. Sebagian besar ngomong udah syahwat, maka semua kita nggak tahu nih syahwat apa enggak. Kalau menurut omongan orang banyak ini kira-kira kayak gini udah syahwat, batal deh kita. Paham ya? Karena dinilai hukum itu menurut al-uruf. Uruf itu kebiasaan orang banyak mengatakan ini sudah syahwat, jadi syahwat. Ya kan? Tapi kalau orang segini sebelum mau segini nih, ukurannya segini nih. Berapa orang nih yang hadir? Umpama 30 yang hadir nih, 30 umpama. 16 ngomong syahwat batal. Paham ya? 16 artinya lebih banyak yang ngomong syahwat dibanding yang enggak kan? Kalau 15 sama 15 gimana hukumnya? Hah? Itu masih dikatakan enggak batal. Karena apa, masih sebagian besar masih bilang juga enggak batal. Tapi kalau lebih banyak, beda satu aja, batal sudah. Karena sebagian besar mengatakan syahwat. Sama seperti hukum tahlil. Hukum tahlil itu Nabi bilang, ya kan? Ma ra'ahul muslimuna hasanan fa huwa indallahi hasan. Apa yang di zaman saya enggak ada amalan-amalan. Kayak tahlil kan enggak ada zaman Nabi. Nabi cuma ngasih garis besar. Seperti maulid, tahlil. Zaman Nabi enggak ada manakib, ratib, ya kan? Tapi cukup Nabi ngasih garis besar. Nanti kalau ada orang bikin amalan-amalan yang sifatnya baik, dzikiran, wirid. Tapi kalau dipandang menurut orang kampung itu baik, maka di sisi Allah dianggap baik. Ini menurut antum nih, tahlil baik apa enggak? Ya sudah. Sebagian besar ngomong baik. Yang ngomong enggak baik siapa? Coba dikit kan. Ada yang alasan, kok enggak ada riwayat. Itu berapa orang? Coba suruh kumpulin satu Indonesia. Hitungin berapa banyak. Ya paling ya enggak seberapa. Enggak dianggap itu. Enggak, malah seperti kayak sekarang menentukan 1 Syawal, 1 Dzulhijjah, itu jangan kita ngikut yang jumlah minimal. Harus mengambil yang Sawadul A'dham, mayoritas yang terbanyak. Oh, tanggal 1 besok, Selasa, ada bilang Senin. Ini kan nanti Idul Adha ada yang hari Rabu dan hari Kamis ya Kak. Tapi yang paling banyak, yang anggap yang paling banyak kita ambil. Nah di situ pasti di sisi Allah yang benar. Itu. Tapi kalau masih itu, walaupun dia menurut hitungannya ini benar, tapi kalau menurut Allah dianggap kurang, ya nggak masuk. Tapi kalau sudah terbesar, terbanyak, itu pasti benar. Nabi bilang bahwa indallah hasan. Gitu. Nah ini kayak gini juga ini. Kalau menurut anak-anak kecil dianggap ini nggak belum syahwat segini mah. Ya kan kita bisa nalar kan. Menurut akal yang sempurna orang bilang belum syahwat. Ya udah nggak apa-apa kita nggak. Tapi kalau ini ada anak kecil gendit, anak kecil lu genit itu aku lihat gitu-gitu mulu film-film. Wah itu sudah syahwat. Wala yutaqayyadu bi sab'i sinin, bahkan tidak dikategorikan dibatasi umur 7 tahun enggak. Jadi kalau dianggap syahwat aja yang dinilai itu diukur dari syahwatnya, bukan diukur dari umurnya. Batal enggak gitu. Likhtilafi dzalika bi ikhtilafis shighar. Kenapa hukum Madinatus Syahwa itu enggak diukur dengan kecilnya, tapi diukur dengan syahwatnya. Ada orang kecil tapi syahwat, ya kan? Ada gede nggak syahwat, ya kan? Nah, diukur di situnya karena banyaknya ikhtilaf. Bukan dilihat dari ikhtilaf umurnya, tapi di ikhtilafnya di sini ini syahwatnya. Wala sya'arun wa sinnun wa dhufrun, dan tidak batal kalau kesentuh rambut. Ini rambut nih, kena rambutnya. Kulit kita kena rambutnya dia perempuan. Nggak batal. Atau gigi, kena giginya nggak batal. Kuku, ini kuku nggak batal. Tapi kuku benar-benar kuku ya, kalau kena sedikit sini kulitnya batal. Atau kesentuh lagi mahram binasabin, karena hubungan nasab. Nasab itu yang ente sama ibu itu kan nasab. Saudara perempuan nasab, ya kan? Adik kita perempuan, kakak kita perempuan, saudara ibu perempuan, saudara ayah perempuan, itu yang nasab-nasab semua nggak batal. Kecuali sepupu batal kan? Sepupu boleh kawin sama sepupu, ini boleh kawin sama sepupu, ya kan? Anaknya sepupu batal semua ke bawah, batal, ya kan? Itu. Saudara sesusuan nggak batal. Nah itu
Ini karena sabab rodok. Au musaharo atau karena hubungan perkawinan. Mertua, kita kawin anaknya. Bukan anaknya yang batal, anaknya batal. Tapi ibunya. Sekalipun kita cerai sama istri kita, sama ibunya tetap nggak batal udah. Sampai yaumul kiamah. Ya kan? Nggak batal. Itu ke atas tuh. Ibu mertua punya ayah. Ibunya dia, ke ibunya ke atas. Semuanya tuh sampai Nabi Adam nggak batal. Ya kan? Nggak batal. Jadi sampai ke situ, ya kan? Anak tiri batal nggak? Anak tiri, masa batal sih? Enggak. Ayah kita, ini mohon maaf, saudara tiri, nggak batal. Ayah kita kawin lagi, sama ibu barunya, ya kan? Ibu baru kita, itu kan mertua juga, ibu juga, tapi walaupun bukan ibu ya. Tapi cuma satu ayah, adiknya, anaknya saudara dari ibu itu nggak batal sama kita. Nggak boleh kawin saudara gitu. Paham ya? Apa namanya itu orang bilang saudara tiri. Saudara tiri nggak batal. Yang gitu-gitu. Au muharramah likhtilafi dinin kamajusiyin. Nah, kalau ada lagi yang diharamkan. Walaupun dia satu saudara, tapi dia nyembah api. Dia punya saudara, nyembah api lagi, bukan nyembah Allah. Ya kan, tapi perempuan nanti kesentuh dia batal. Kenapa? Sudah bukan lagi ikhtilaf sama nasab dia. Jadi dia nggak diaku anak sama Allah. Bayangin. Jadi dia itu pernikahannya sudah nggak bisa orang Islam mewaliin dia, nggak boleh udah. Nggak dianggap sama Allah sebagai anaknya. Putus. Ya. Nasabnya putus. Kayak Nabi Nuh punya anak, anaknya diselamatin suruh nyembah Allah nggak mau. Nabi Nuh bilang, ya Allah selamatin anakku. Bukan, dia bukan anakmu. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu sholeh. Amalnya bukan amal orang-orang soleh. Nyembah patung ini. Nggak dianggap sama Allah. Batal udah. Saudara padahal. Oh salaman. Batal. Lu nyembah api sih. Lu nyembah api atau lu nyembah Yesus. Ya kan? Udah. Ya kan, udah nggak bisa deh. Itu beda udah. Cuma namanya aja saudara, tapi dalam Islam nggak dianggap saudara udah. Bahkan putusnya saudara yang sampai yaumul kiamah nggak ketemu. Ya kan, dia di neraka ini di mana? Nggak nyambung. Naudzubillah. Jadi jangan sampai ada yang masuk kafir ya. Aula'an atau orang yang banyak melaknat sama orang. Laknat dikit-dikit, laknatullah. Itu saudara kalau sering laknat jadi batal gitu. Setan kan dilaknat, melaknat mulu. Setan dilaknat. Setan. Awat usyubhatin atau ibu yang waktu nikah sama ayah kita itu kita ragu. Bener apa enggak ini ibu kita? Bapak udah meninggal. Katanya dia pernah nikah sama ibu. Bapak mau ente. Siapa yang bilang? Katanya siapa? Dia bilang enggak jelas kan? Nah yang kayak gitu-gitu itu batal. Enggak jelas. Kamu bener kan lo? Iya sih, tapi nggak jelas juga. Waduh, ya sudah nggak usah dianggap ibu, ya kan? Karena ada orang nggak jelas kawinnya gimana, ya kan? Kawin secara apa? Bilang nikah sama bapak kita, padahal bukan, ngaku-ngaku ya kan? Banyak begitu. Nah ini yang kayak gini yang syubha ini ummul mautu'ah. Kalau dalam bahasa Arab ibu yang setubui ayah, tapi nggak jelas bener apa enggak itu hukumnya waktu kawinnya itu nggak jelas. Maka itu jadi batal. Termasuk anaknya juga. Kalau dia punya anak, ini anak tiri, saudara kamu tiri. Katanya nggak jelas kamu ibu sama bapak saya. Termasuk anaknya nggak boleh. Ya, kesentuh kita batal. Kecuali jelas bener nikah, tapi nggak lama cerai. Wah, itu udah tetap udah jadi saudara kita. Walaupun cerai sama bapak kita, tapi anaknya jadi anak tiri saudara. Paham ya? Nggak batal. Nah ini. Wa zaujatul anbiya. Nah ini katanya ulama istri-istri para nabi, ya. Istri-istri para nabi di sini dikatakan katanya ulama unasirkun batal sama kita yang nggak ada keturunan nasab nabi batal. Walaupun dia juga disebut ibu kita dalam Al-Quran Allah berfirman wa ummahatun nisaihim, ya. Jadi nisa'im perempuan-perempuan istri-istri Nabi itu dianggap ibu kita. Kita nggak boleh kawin sama dia, tapi tetap batal. Paham ya?
Kayak ibu kan nggak batal, nggak boleh kawin. Tapi kalau istri Nabi, kita nggak boleh kawin tapi batal. Nah, ini beda sendiri nih. Wa zauja. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan kau sekali-kali berani menikahi istri-istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Istrinya itu nggak boleh siapapun nikahin, walaupun jadi janda udah sampai mati nggak boleh dinikahin lagi. Itu kekhususan istri Nabi. Kenapa? Nabi itu bilang, kalau ada istri-istri kamu, suami-suami kamu meninggal, saya doain biar dapat suami yang gantinya gitu, ya kan? Nabi kadang-kadang dikawin sama Nabi. Ada yang syirik. Apaan Nabi itu? Giliran istri kita, giliran kita mati, istri kita boleh dikawin sama Nabi. Giliran Nabi meninggal, istrinya nggak boleh kita kawinin. Ada yang syirik kan? Ada yang syirik itu kayak gitu-gitu tuh artinya kotor. Padahal ini firman Allah kan. Wala antankihu azwajahu min ba'dihi abada. Jangan sekali-kali kau berani kawini istri-istri Nabi setelah wafatnya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ibumu. Ibu. Walaupun kategori bukan ibu beneran, tapi ibu dari segi hukum Islam. Ibu. Ya, Ummul Mukminin. Ibunya orang mukmin. Jadi kita ini beruntung. Ya kan, istri-istri Nabi itu ke ibu kita, nggak boleh dinikahi, walaupun batal kita sentuh dia. Kalau yang bukan nasab, kalau habaib sih nggak batal karena keturunan, ya kan, dari keturunan kan ke Nabi. Nah kalau yang kayak gini-gini jangan. Kenapa? Ada yang nanya. Akhirnya Rasulullah ngasih tahu. Ini saya kasih tahu ya. Kenapa? Kamu itu kalau istri kamu perang, istrinya jadi janda, saya doain biar dapat yang lebih baik. Ya kan, dari kalian semuanya. Benar, ada yang salah satu meninggal dikawin Nabi, berarti kan lebih baik ya kan? Lebih baik kan dibanding suaminya kan, Nabi yang ngawinin. Lebih baik itu. Tapi kalau kau mau menikahin saya, istri-istri saya, demi Allah, ini Nabi bukan sombong tuh. Enggak bakal kalian bisa menggantikan buat istriku yang lebih baik dari saya dunia dan akhirat. Gitu. Benar kan? Orang Nabi itu pilihan dari hamba-hamba Allah, udah nggak ada yang bisa ngalahin. Jadi kalau orang mau kawin yang lebih buruk, nggak ada yang demen. Jadi mau nggak kawin dapat perempuan yang lebih buruk dari yang pertama? Mau? Nggak mau kan? Begitu juga istri-istri Nabi nggak mau dapat yang lebih buruk dari dia, nggak mau. Wallahu a'lam bishawab. Nah di sini juga wala antankihu azwajahu min ba'di abada inna dzalikum kana indallahi 'azima. Yang demikian itu di sisi Allah gede dosanya. Kan surat Al-Ahzab ayat 53. Wa bi tayakkuni iltiqa'il basyaratain. Nah, dengan kata-kata yakinnya kesentuhnya dua kulit tadi itu yang bukan mahram, beda kalau asyakku fihi. Kesentuhnya ragu. Ragu, kan kesentuh enggak tadi? Iya, kamu yakin enggak kesentuh? Enggak. Masa ini enggak, dua-duanya enggak, maka dua-duanya enggak batal. Tapi kalau satu kita kesentuh, kamu kesentuh? Kesentuh. Enggak nyentuh. Batal dia ngomong kesentuh kan. Ya kan dia yakin. Kita lebih pegang kepada yang yakin aja. Walaupun hukum kalau ragu sih enggak. Ya kan? Tapi kalau kita takut, ya ihtiyat, ya udah batal. Karena istri mengatakan, saya yakin tadi kesentuh. Ya udah wudu aja. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah besok yang keempat kita sambung lagi ya. Ini pada naqdah kalau ragu enggak membatalkan. Ar-rabi' massu qubulil adami wa halaqati duburihi. Tersentuhnya ini kemaluan anak Bani Adam atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan jadi batal. Insyaallah kita terangkan di waktu yang akan datang. Nah, mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Kita bisa ambil ilmu hikmah dan bisa mengamalkannya. Ala hadin niyyah salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah.